Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر البعلوي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. إلى قوله ثم إن بقية العقود من الإجارة والقراض والرهن والوكالة والوديعة والعارية والشركة والمساقة وغيرها كذلك لابد من مراعاة شروطها وأركانها. Masih kita di dalam pembahasan akad-akad transaksi selain jual beli dalam bab muamalah, yang mana telah kita bahas kemarin ya, tentang ijarah, sewa menyewa, qiraat, tanam saham, rahan, wakalah, wadi'ah, ariyah. Sekarang kita masuk ke asyarikah. Asyarikah ini bahasa kita perkongsian. Arti kongsi di sini dua orang atau lebih yang mereka ini bekerja sama dalam membentuk suatu toko sembako. Silanya itu jelas kerjasamanya semua harus ada duit yang dikumpulkan. Tidak harus sama duitnya, istilahnya itu tidak harus nilainya sama. Yang penting enggak bentuk barang. Kalau kongsian bentuk barang tidak sah. Contoh seumpama, ayo ini saya buka toko nih, saya buka toko kosong masih. Yo, yang mau ngisi siapa? Nanti dengan hasilnya bagi sama. Ini nggak boleh. Yang punya sepatu naruh sepatu, yang punya baju naruh baju, yang punya permen naruh permen. Hanya kalau yang laku permen aja, maka tidak bisa dibagi semua. Yang laku sepatu aja, yang lain nggak laku, ini nggak bisa. Ya, jadi dalam hal ini rukun syarikah itu 5. Pertama yang berakad minimal 2, yang berakad. Kemudian makud yang diakadkan. Makud ini harus berbentuk emas atau perak atau senilai itu duit. Kemudian selanjutnya amalnya, biasanya itu jual beli. Biasanya itu ini duit dikumpulkan, ya nanti dipakai untuk sewa toko, dipakai untuk datangkan barang, mungkin dipakai untuk membayar karyawan di situ, ya terserah. Yang penting nanti berapa itu penghasilannya. Biasanya itu setahun setelahnya. Gak bisa langsung sebulan ada untung, gak bisa. Sewa rumah itu berapa, sewa toko itu berapa, kemudian karyawan per bulan berapa. Nah, yang penting nanti keuntungan itu dibagi bersama sesuai dengan berapa persen yang dia letakkan di situ. Anggap semuanya itu 100 juta. Semuanya 100 juta uang tergabung. 3 orang, yang satu 20, yang satu 50, yang satu 30. Nanti keuntungan itu yang 50 dapat 50% keuntungan. Yang dia 20 juta dapat 20% keuntungan. Yang 30 juta juga dapat 30% keuntungan. Tergantung berapa besar yang dia masukkan ke situ. Ya. Ini hampir sama dengan tanam saham. Bedanya tanam saham itu yang satu nggak kerja, yang satu nggak ada sahamnya.
kerja aja. Dia kerja aja, tapi dapat keuntungan. Beda halnya kalau gini. Ya, kemarin bab qiraat sudah kita bahas itu. Kadang ada, engkau ini ya, ini tak modalin, tapi keuntungan untuk saya semua. Cuman engkau tak gaji per bulan. Untung nggak untung, engkau dapat gaji. Isinya engkau hanya memutar duit saya aja. Ya. Tapi tadi engkau dapatnya bukan dari keuntungan jual beli, tapi engkau aku gaji. Laku nggak laku, walaupun bangkrut, engkau tetap dapat. Nah, ini lain, ini akadnya nanti akad ijarah. Ya. Sehingga dalam hal ini bisa dia diuntungkan, bisa juga rugi. Cuman dalam hal ini, kalau dia rajin, ya, tetap ongkosnya segitu aja per bulan. Sehingga tidak ada pemberi semangat dia. Beda kalau tadi, semakin besar untung engkau, semakin besar engkau dapat. Semakin engkau rajin, semakin besar untungnya, semakin besar engkau dapat. Kalau engkau loyo, lemes kerjanya, ya dapat sedikit ya. Nah, ini baru qiraat kemarin kita bahas. Ini sekarang syarikah. Syarikah ini masing-masing harus ada perkongsian harta. Artinya harus turun duit juga. Ya. Nggak bisa kalau satu kerja yang lain duit itu nggak masuk syarikah. Termasuk syarikah yang batal. Sama dengan syarikah dalam hal satu gak pakai modal, cuman dia punya followers banyak. Satu pakai modal, istilahnya itu dia hanya pakai ketenarannya, pakai tenar. Tapi dia minta apa namanya? Apa istilahnya itu, profit kah? Hah? Lain. Doanya dapat jatah dari hasil itu. Dapat fee itu. Nah, ini hukumnya nggak sah. Dalam hukum persyarikah nggak sah. Kenapa? Dia nggak ada modal duit, dia cuma modal ketenaran aja. Kayak contoh anda nyari apa endorse ya, atau contoh Instagram atau influencer ya, yang dia itu nggak tak sewa, cuman kalau engkau pintar memasarkan, engkau dapat keuntungan sekian persen dari keuntungannya. Nah, itu hukumnya dalam fikih nggak sah. Nggak sah. Kenapa? Karena dia nggak pakai modal. Syarikah nggak sah di situ. Ya apa sahnya Ustaz? Harus tentukan dia dapat berapa. Tentukan gajinya. Sampean istilahnya tak bayar sekian. Bukan dari keuntungan, tapi tentukan. Kalau dari keuntungan tidak. Kenapa? Karena dia nggak ada usaha apa-apa, nggak ada usaha, juga nggak ada dia bawa duit ke situ, sehingga syarikah nggak sah. Sehingga syarikah itu yang sah kalau masing-masing ada uang di dalam toko tersebut atau perusahaan tersebut. Ya. Dan hal itu, hal tersebut istilahnya itu saham itu namanya syarikah. Bisa juga apakah boleh dijual belikan itu saham, itu nanti pembahasannya nanti dalam jual beli saham. Intinya dalam hal ini setiap daripada orang yang punya duit di situ keuntungannya sama. Wa syuritu fil aqidain, disyaratkan di dalam yang berakad, yaitu yang ikut perkongsian tadi itu ahliyatut taukil wa tawakkul. Dia boleh untuk mewakilkan, boleh untuk menerima wakalah. Karena tidak semua ikut nimbrung kerja. Bisa jadi dari 5 orang yang ikut kongsi ini, 1 orang suruh jaga. Udah kamu bagian jaga tokonya ya. Nanti engkau ambil gaji dari itu. Dia dapat gaji, ditambah dia punya bagian juga saham di situ. Harus adil. Jangan dia jaga tapi nggak dapat gaji. Nah, dia dapat gaji, walaupun nggak laku pun dia tetap digaji itu per bulan. Dan dia juga ada saham di situ, sah hukumnya, tidak apa-apa. Ya. Kemudian wafil ma'qud alaih, syarat yang harus disetorkan itu harus misliyan naqdan,
harus bentuk nakdan. Nakdan ini emas atau perak atau duit ya. Khalaqa ba'dahu bi ba'din, yang dicampur satu dengan yang lainnya. Sebelum akad dicampur. Sekiranya la yatamayaz, tidak berbeda. Tidak bisa dibedakan. Boleh selain duit, contoh apa? Sama-sama beras. Ayo kita mau jualan beras nih. Saya 1 ton, kamu berapa? Sekian kuintal. Nah, nanti jadikan satu itu, tanpa membedakan ini beras siapa ini yang laku. Nah, kecampur sudah. Sehingga di dalam setiap yang dijual, yang laku, di situ ada bagian masing-masing. Tanpa diketahui, ini beras saya yang laku tadi ya. Beras kamu belum hari ini. Nah, dicampur. Ya. Tapi kalau kayak tadi yang saya contohkan, ya, satu baju, satu ini nggak sah. Kecuali kalau sudah jadi uang, seret, karena ini toko istilahnya toko serba lah, ya, sehingga macam-macam yang disediakan itu tidak apa-apa. Karena setiap barang di situ ada hak seluruh pemegang saham, nggak apa-apa. Ya. Wafil amal, disyaratkan di dalam pekerjaannya itu maslahatun bihalin wa naqdi balad nadrul urfi, yaitu yang penting maslahat. Arti maslahat di sini yang penting ada keuntungannya. Terserah dipakai kerja, jualan apapun terserah. Contoh seumpama bikin restoran, terserah. Bikin restoran atau apa, atau mungkin jasa penyewaan rumah atau apa, yang penting urunannya sama. Misalnya itu sama-sama semua urun, tanpa nilainya harus sama. Artinya apa? Tidak harus bentuk jual beli, nggak harus berjual beli. Contoh sama, saya kerjasama, ayo kita kerjasama yuk. Untuk apa? Kita beli rumah, kita sewakan, atau kita beli apa? Ya, kita bikin bengkel di situ, itu serah. Nah, dari setiap orang yang ikut nimbrung itu dia dapat jatah dalam keuntungannya. Itu namanya syarikah. Ya, syarikah yang benar itu syarikah inan namanya. Syarikah inan ini yang sama masing-masing, setiap dari yang ikut berkongsi itu urun, semuanya ikut urun. Ya, semua ikut urun. Tapi kalau ada kadang-kadang sudah kita kerjasama, saya nyediakan duitnya, kamu yang bagian kerja, ya. Tapi pakai duit ini, cuma nanti dibagi 2, nggak bisa. Saya modal motor, saya modal motor, dia yang modal ngojek, saya modal motor aja, dia yang ngojek. Dengan syarat keuntungan dibagi berdua, tidak sah. Terus kayak apa Ustaz? Sewa deh, yang penting sampean sewa motor saya per hari sekian. Mau dapat banyak, dapat dikit atau enggak dapat, yang penting saya harus dapat bayaran sekian. Enggak apa-apa, sah. Tapi kalau seumpama pakai akad, ya saya modal motor aja, kamu yang keliling. Nanti kamu dapat 20% lah dari hasil kamu sehari ini, atau 30%. Itu hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Ya, kalau mau sah harus ditentukan. Sampean sewa aja ini motor, terserah mau sampean bikin ojek silahkan, baru sah. Ya, ini di dalam hukum fikih. Nah, kemudian dan harus ada sigoh. Sigoh ini apa? Suatu lafaz yang di situ ada izin di dalam, contoh dalam berdagang. Karena memang kalau bentuk duit ya harus dibelikan barang dulu, baru dia dijual. Selanjutnya adalah al-musaqah wal musaqah. Akad musaqah ini akad merawat atau menyiram pohon yang sudah ada bakal buahnya. Itu musaqah. Jadi musaqah itu akad menyiram ya pohon yang sudah ada bakal buah sampai dia menjadi buah. Itu namanya musaqah. Dengan catatan ya, yang didapat oleh amil ini itu sekian persen dari hasil panen. Itu hukumnya sah. Kenapa? Karena sudah ada bakal buah.
Dan yang sah itu cuma di dua pohon aja, kurma dan anggur. Sebagian ulama ya itu boleh dari selain keduanya, tapi yang muktamad enggak. Yang muktamad cuma boleh di kurma dan anggur. Kalau selain keduanya itu harus akadnya akad sewa jasa. Sampean tak sewa tiap pagi dan sore nyiramin, sebulan tak kasih sekian, mau apa enggak, harus seperti itu. Kalau selain ya, kalau sumpama suruh nanam dari awal sampai panen, nanam padi dari awal sampai panen, nanti dengan ongkos hasil dari panen itu 40% hasil panen sampean dapat, nggak sah. Karena kalau nggak panen kasihan dia. Kalau nggak panen yang kerja ini kasihan, Pak. Iya kan? Kalau panen enak. Kalau nggak panen, pas kena banjir, pas kena hama, dia nggak dikasih apa-apa sama yang punya tanah. Maaf, karena nggak panen dia sampean pulang tangan kosong. Dia yang kerja. Sehingga dalam hal ini syariat tidak membolehkan itu. Sama dengan gini. Ini tolong ya sampean rawat kambing saya. Kalau ada anak baru sampean ambil. Cuman gak ada ongkos dari saya, rawat aja. Fikih bilang gak sah. Kenapa? Belum pasti. Terus caranya ya Pak Ustaz, biar sah. Sewa jasa dia ngerawat itu. Biasanya ngasih makan kambing, membersihkan kandangnya itu sebulan berapa? Baru sah. Kalau udah gitu nggak sah dalam fikih ya. Makanya praktek di masyarakat kadang-kadang karena sudah sering ngelanggar dianggap lumrah. Dan itu keluar dari aturan fikih. Ya. Kenapa? Karena syariat itu tidak mengizinkan ada kerugian, ada yang dirugikan, jangan sampai ada yang dirugikan. Karena itulah dalam Islam itu untung nggak banyak, tapi sama-sama nggak dirugikan. Kalau keluar dari syariat biasanya untung cepat, tapi resiko kerugian ada. Jadi itu tidak dibenarkan. Karena yang dicari keberkahan ya. Dan di sini itu musaqah ini hanya boleh. Nah ini syarat rukunnya musaqah. Pertama dua yang berakad, yang punya kebun sama yang kerja. Terserah yang kerja mau berapa orang, itu intinya jadi satu aja itu. Jadi hanya dua, yang punya kebun sama yang kerja. Yang kedua rukunnya harus ada pekerjaan. Pekerjaannya ditentukan apa? Jangan sudah dia nyiramin, membersihkan ranting yang jatuh, ini banyak kerjanya. Jadi kerjanya cuma musako dia kata sako yusaki, artinya menyirami aja. Urusan motong yang ranting yang rusak bukan tugas dia. Dia cuma nyiramin aja. Ya. Kemudian yang ketiga sama, harus ada buahnya. Kalau belum berbuah nggak boleh. Ya. Kalau belum berbuah nggak sah. Kenapa? Karena belum jelas ini berbuah apa enggak. Terus apa yang disiram? Harus kelihatan bakal buahnya dulu. Baru ini kemungkinan panen, kemungkinan besar panen. Nah, sehingga ada harapan hasil itu ada. Ya kalau bakal buah nggak ada, apa yang mau dia dapat kalau semua nggak panen? Karena itulah kalau nggak ada buahnya nggak sah musaqah. Caranya Ustaz, gaji dia, bayar dia per bulan karena dia sudah ada jasa di situ, beli jasa kita istilahnya. Yang keempat sighah, harus ada sighah. Ya. Yang kelima maurid ini artinya itu tempatnya ya, tempat kerjanya itu apa? Pekerjaannya maksudnya itu kebunnya. Disyaratkan di dalam kebun itu harus pohon kurma, au inaban atau kebun anggur. Mar'iyan sudah terlihat, ini terlihat di sini terlihat bakal buahnya.
muayyanan, jelas kebunnya sekian hektar, sekian hektar. Dia punya kebun 2 hektar sumpama. Kamu tak akad musakoh setengah hektar aja ya, setengah hektar aja. Sisanya mungkin orang lain atau dia sendiri. Sah, tidak apa-apa. Harus dijelaskan. Ya, karena apa namanya? Semakin besar kebunnya, semakin capek dia. Nah, karena itulah dia harus ditentukan berapa pohon yang harus dia sirami. Kemudian di dalam biadi amilin magrusan lam yabus sallallahu samri. Dia sudah ada buah tapi belum masak. Kalau sudah masak, ya ngapain juga diakad siram. Tinggal dipetik aja kalau masak. Ustaz, ya apa kalau akad ongkos orang yang metik? Nah, kalau yang metik itu dibayar, digaji, bukan dengan pembagian hasil dari panen ya. Kayak orang sawit lah ya. Ayo, yang bagian metik sawit biasanya per tonnya 200. Yang jasa angkut per tonnya 200 umpama. Itu benar. Tapi kalau seumpama pakai patokannya adalah sekian persen dari panen, nggak boleh. Jasa. Harus hitungannya itu per ton berapa. Istilahnya. Ongkosnya kalau nyemetikin itu sekian kilonya berapa. Itu baru sah. Nah, kemudian fil amal di dalam syarat disyaratkan di dalam pekerjaannya tidak boleh mensyaratkan petugas untuk amil yang bukan kewajibannya. Dia cuma punya kewajiban hanya nyiramin aja. Selain itu enggak boleh. Dan harus ditentukan ya waktu masa yang sekiranya itu bisa sampai jadi buah, biasanya berapa itu ditentukan ya. Ini kata Imam Syekhul Islam Abu Zur'al Ansari itu dalam bab musaqah ya. Kemudian kata beliau kadzalika la budda, demikian juga selain musaqah itu semua harus diperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kalau tidak diperhatikan maka akadnya rusak. Arti akad rusak, pelakunya berdosa. Pelakunya berdosa. Terus duit yang saya dapat kayak apa Ustaz? Halal apa Anda? Halal. Karena Anda sudah ada usaha Anda kerja. Halal. Cuman sistemnya salah. Caranya salah. Tapi duitnya halal. Ya. Walaupun dalam fikih akadnya itu batil. Sama kayak gini, orang jual beli nggak pakai akad. Apakah duit yang dia terima halal? Halal. Walaupun dia dosa karena tidak ngikutin aturan fikih. Ya. Kemudian dikatakan di sini, wa aqdun nikah yahtaju ila mazid ihtiyatin tathabbut. Nah, khususnya akad nikah ini membutuhkan lebih perhatian, lebih kehati-hatian dan lebih ketelitian. Ya. Dan akad nikah ini istilahnya kenapa demikian? Karena dia sesuatu yang awalnya haram jadi halal hanya dengan ucapan. Disebutkan wastahlaltumuhunna bikalimatillah. Kalian pada laki-laki menjadikan perempuan itu halal dengan kalimat Allah. Kalau seumpama salah dalam hal tersebut bahaya. Pernah beliau ini Habib Abdullah pengarang ini Abdullah bin Husain bin Thahir di masa beliau, ketika beliau itu memeriksa pernikahan yang ada di kota Tarim. Kota Tarim, kotanya ilmu. Diperiksa di situ, beliau mengatakan kami menemukan 300 akad itu fasid, rusak. Maka kami perbaharui akadnya. Ini kota ilmu ya. Tarim di zaman beliau itu, masya Allah. Muridnya Habib Abdullah ini, muridnya beliau itu Habib Ali Habsyi, Sayyidul Maulid. Itu muridnya. Habib Abu Bakar bin Abdul Al-Attas, wali kutub di masa itu. Habib Muhammad bin Sulaiman itu murid-murid beliau semua. Di masa itu ulama banyak, tapi masih ada yang akadnya ini salah.
Sehingga beliau perbaharui. Sehingga ya apa kalau kayak di Grogol, nggak jauh-jauh lah. Kalau kita perhatikan syaratnya wali nikahnya, kan rukun nikah ini ada 5 ya. Yang pertama adalah wali, kemudian calon suami, kemudian saksi, kemudian adanya istri ya, calon istri, baru siwur. Yang wajib hadir akad cuma 4, wali, calon suami, dan 2 saksi. Istri nggak wajib. Bahkan istri kalau nggak ada di kota itu nggak apa-apa ya, akadnya di Grogol, yang istri lagi di Jawa, lagi kuliah, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak harus dia hadir. Kenapa? Karena waktu akad itu yang wajib hadir cuma 4 orang ini. Nah, kalau kita perhatikan, anggap pertama wali nikah. Wali nikah itu paling hak itu ayahnya perempuan tadi. Ayah apa? Ayah kandung. Ayah tiri nggak sah. Sebagian ada ayah tiri. Bahkan ada yang ayah angkat. Yang parah lagi, ayah zinanya. Ini anak lahir sebelum nikah. Tahu-tahu sudah ketahuan hamil, dinikahin. Lahir anak perempuan. Ini anak perempuan nggak bernasab ke ayahnya. Sehingga ayah tadi kalau dia jadi wali nggak sah nikahnya. Ini banyak terjadi masyarakat kita, banyak. Ya. Itu yang pertamanya. Jadi syarat wali, dia tanya syaratnya itu harus adil. Dalam hadis Nabi bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah itu kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Apa arti adil? Gak pernah dosa besar. Gak pernah dosa besar. Nah kalau walinya tadi sungguh gak sholat, tahu-tahu jadi wali nikah, gak sah. Ya sudah, Ustaz, pindah kemana ini kalau walinya nggak sah? Ayah nggak bisa jadi wali ke kakeknya. Kakeknya tadi malam teler, Ustaz, mau pindah lagi ke saudaranya. Saudaranya judi, aduh selesai lagi. Cari yang sah sampai ketemu yang benar-benar nggak dosa besar. Maaf. Riba itu dosa besar. Riba itu dosa besar. Kalau masih dia ada ribanya, nggak sah jadi wali nikah. Nggak sah jadi wali nikah. Ya mama, berapa banyak orang tua yang masih terlilit riba menikahkan putrinya, nggak sah. Wajib diperbaharui. Ini loh, ini yang repot. Jarang yang ngerti, Pak. Dan maaf, jarang yang nerangkan. Nah terus kayak gini, kayak apa hubungan dia dengan suaminya? Ini yang seperti ini wajar di masa Habib Abdullah pengarang ini. 300 pernikahan beliau temui, banyak yang enggak sah, hanya diperbarui. Ini kalau kita di Grogol ya. Hanya sering saya bilang, untuk akad usahakan rame. Untuk akad usahakan rame. Ya. Kenapa rame? Karena kalau cuma menghadirkan 2 saksi aja, kita nggak tahu 2 saksi ini kayak apa modelnya. Minimal undanglah imam masjid, ustadz, walaupun dia nggak tertulis sebagai saksi, tapi dia lihat akadnya, cukup sah. Ininya kan saksi itu yang lihat, walaupun nggak ketulis, tapi dia ngerti terjadinya akad, cukup dia saksi sudah. Cuman tadi yang ramai kadang-kadang waktu resepsi, padahal intinya itu di akadnya itu, ini di akad. Ini masih walinya, belum nanti saksinya. Syaratnya harus adil. Banyak. Karena itulah diwajibkan setiap orang yang pengen nikah belajar ilmu nikah. Wajib. Cuman jarang yang menjelaskan detail itu jarang. Kalau enggak babnya enggak. Cuma kita tadi ya, kita mungkin enggak tahu bab nikah ini sampai tahun apa, tahun depan apa enggak tahu juga. Sehingga dalam hal ini memang urusan-urusan yang memang urgent kita
dan belum sampai babnya, Anda tanyakan. Anda mungkin mau zakat, tidak paham caranya, jangan nunggu bab zakat, bisa tahun depan bab zakat. Kemarin sudah lama bab zakat ini. Nah, artinya apa? Harus ada bertanya. Kalau memang bukan di forum, datangi, sehingga jelas apa yang Anda lakukan itu jelas sesuai aturan syariat. Dalam bab nikah demikian. Ya. Pertama adalah laki-laki, syaratnya apa? Calon suami, dia harus laki-laki yang tuleng. Ya. Terus kemudian yang kedua calon istri. Calon istri ini syaratnya banyak. Pertama harus perempuan benar-benar. Kalau jadi-jadian nggak sah. Ya, jadi-jadian. Itulah dulu pernah ada artis. Dulu laki, sekarang jadi perempuan. Masya Allah, berjilbab segala. Minta izin kepadamu yang untuk nikah, nggak dibolehkan. Walaupun order dirinya sudah berubah semua, walaupun karena dia tetap fitrahnya laki-laki dari lahir, nggak bisa berubah jadi perempuan, nggak bisa. Karena perbuatan dia itu berdosa besar, perbuatan dia dosa besar. Nah, sehingga mau nikah nggak boleh kecuali dengan perempuan. Oh, dia sudah jadi perempuan, tetap nggak bisa. Nah, ini yang repotnya ini. Terus kemudian dia harus sepi dari pernikahan, artinya bukan sebagai status istri orang, sehingga harus dicek dulu, dan bukan termasuk orang yang masih masa iddah. Karena itulah kalau ada seseorang itu mau menikahi perempuan, tanya dulu perawan atau janda. Kalau janda, tanya ini karena dicerai apa wafat. Oh, wafat itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Tanya tanggal berapa wafatnya. Kalau sumpama nggak sampai 10 hari, haram Anda ngelamar. Apalagi nikah. Ngelamar haram. Ngelamar itu haram. Bahkan minta, saya mau ngelamar Anda, haram itu. Karena dalam iddah. Perempuan sekarang sebagian besar tidak ngerti urusan iddah. Iddah itu wajib apa aja, Ustaz? Wajib tetap di rumah, ya. Kalau meninggal itu nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh bersolek, nggak boleh pakai pakaian yang norak, ya. Nggak boleh dikhitbah, nggak boleh menikah. Oh, banyak syarat. Kadang-kadang ini baru seminggu sudah keluyuran. Seminggu suaminya menikah langsung bersolek keliling. Ya Allah. Nah, seperti ini nggak ngerti hukum, kasihan. Termasuk maksiat kalau suaminya meninggal dia ikut ngubur. Ini banyak ini. Suaminya meninggal dia ikut ngantar ke kubur, haram. Kenapa haram? Dia wajib iddah, nggak boleh keluar dari rumah 4 bulan 10 hari. Ini kok malah ikut ngubur? Haram. Tapi tadi yang negur nggak ada. Nah, ini penting ya. Sesuatu yang maksiat didiamkan itu akan merembet. Akhirnya orang memaklumi sesuatu kemaksiatan. Kalau sudah mulai kemaksiatan, dimaklumi kemaksiatan, yang mendiamkan tanggung jawab di akhirat. Apalagi yang maksiat, yang mendiamkan tanggung jawab. Kenapa? Gak ada nahi mungkar, gak ada amar ma'ruf yang hidup di daerah itu. Nah, kemudian masalah akad ya. Akad ini harus pakai saya nikahkan atau saya kawinkan. Kalau bahasa Arabnya itu angkah tuka atau zawaj tuka. Tidak boleh dengan lafaz yang lain. Saya halalkan putri saya untuk Anda dengan mahar sekian. Haram, gak sah. Kalau hubungan jadi zina. Kenapa? Tidak pakai aturan ya, saya serahkan putri saya, harus saya nikahkan. Itu pun kalau dia punya putri lebih dari satu, sebutkan namanya. Kalau cuma satu putrinya, tidak apa-apa dia nggak nyebutkan nama. Saya nikahkan putri saya tanpa nama, tidak apa-apa. Tapi kalau dia 2 putrinya, wajib sebutkan yang mana. Kemudian harus sesuai isi daripada akad, ya. Yang
yang wali bilang saya nikahkan putri saya Fulanah binti putriku ya, binti, nggak usah Fulan lagi karena dia menikahkan langsung dengan mahar ya 100.000 kontan. Dijawab, saya terima nikahnya dengan mahar 100.000 nyicil, nggak sah. 100.000 kontan hanya nyicil, harus maknanya sama. Semakna itu isinya sama. Adapun mahar itu tidak wajib disebutkan dalam akad. Ya, dalam akad disebutkan tetap sah, tidak apa-apa. Tapi tadi boleh bagi istri kalau mahar belum diserahkan untuk nolak ketika didekati. Maaf, maharnya dulu mana? Boleh. Ya, istilahnya seperti itu. Karena mahar itu syarat wajibnya istri nurut. Istri wajib nurut ke suami kalau maharnya dibayar. Ya nurut masalah ya hubungannya itu wajib. Tapi kalau belum mahar dibayar, berhak istri itu nggak nurut, berhak dia ini nolak. Itu sedikit masalah nikah ya. Ya panjang urusan pernikahan ini. Cuman intinya dikatakan di sini disyaratkan dalam sighoh ijab dari wali dan qabul dari suami harus. Kemudian disyaratkan di dalam istri 3 syarat. Pertama, dia halal, artinya bukan status istri orang atau dalam iddah. Saat ini istri suaminya kabur, nggak mau ngasih nafkah, nggak tahu kemana ribanya. Berapa tahun? 5 tahun. Terus ada yang mau melamar perempuan ini, boleh nggak saya nikahkan? Nggak boleh. Loh, ini suaminya sudah 5 tahun nggak pernah datang lagi, nggak mau ngasih nafkah, nggak boleh. Kenapa? Dia masih status istri, belum ada cerai. Apa? Urus cerainya, laporkan ke pengadilan agama. Pengadilan agama menceraikan secara hukum, baru iddah, silahkan nikah. Nggak boleh ujuk-ujuk langsung nikah karena suaminya nggak ada, nggak boleh. Karena belum ada kalimat cerai. Ya, ini terjadi masyarakat sering seperti ini. Ya. Kadang-kadang tadi keluarga yang kurang ngerti, keluarga perempuan kurang paham. Terus kemudian buat ta'yin di sini ditentukan. Kalau dia punya 2 putri tentukan. Dan bukan perempuan yang haram. Apa arti haram di sini? Beda agama. Haram. Allah berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Janganlah kalian menikahi perempuan yang musyrikah sampai mereka beriman. Artinya enggak sah nikah beda agama, enggak sah. Yang kedua, arti halal di sini, dia bukan perempuan yang pernah dilaknat oleh suaminya. Maksudnya Ustaz, sumpama ya ada kasus. Ini di Quran disebutkan di Quran. Sang suami ini melihat istrinya ada diranjang dengan laki lain. Itu hukumnya aslinya ya. Kalau ada orang melihat 2 orang berzina, terus dia lapor ke hakim, "Saya hakim, demi Allah, saya lihat fulan dengan fulanah berzina depan mata saya. Betul, betul. Jujur. Engkau sama siapa? Sendirian." Cambuk 80 kali. Yang lapor kena cambuk 80 kali. Kenapa? Syaratnya saksi zina harus 4 laki-laki. Kalau 1 orang percuma sampai sakit badan. 3 orang percuma. Anda laporkan sakit badan, cambuk 80 kali. Itu sudah aturan. Harus 4 saksi. Saksi ini nggak cukup lihat CCTV walaupun secara langsung. Ya, secara langsung nih, menjebak. Lihat ada 10 orang lihat di video, nggak cukup. Harus lihat langsung. Kami lihat 10 orang, Ustaz. Di mana? Di balik selimut, nggak cukup. Harus lihat langsung, saya bilang.
Kalau nggak lihat langsung cambuk 10-nya 80 kali masing-masing. Terus ada seorang tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya lihat istri saya di ranjang saya dengan perempuan lain? Kata Nabi, 4 saksi atau cambukan di punggungmu. Ya Rasulullah, kalau saya nyari lagi habis selesai sudah urusan dia. Kata Nabi, 4 saksi atau cambuk di punggungmu. Akhirnya setelah itu turun ayat khusus untuk suami istri, ada li'an ngarannya. Li'an ini saling melaknat. Ya. Laknatan dia ini menduduki 4 saksi. Berarti tambahi 5. 4 dia bersaksi kalau fulanah ini berzina. Ya. Dan yang kelima, sang suami ini bersumpah kalau dia bohong dia dapat adab dari Allah. Berat. Ini sumpah di masjid, bahkan di mihrab. Sebelum sumpah itu, sang imam ya harus ngasih tahu. Allah tahu kalian berdua ini pasti ada yang bohong. Gak mungkin dua-duanya jujur. Gak mungkin dua-duanya jujur. Yang satu mengelak, yang satu nuduh. Gak mungkin dua-duanya jujur. Pasti ada yang bohong. Apakah ada yang bertobat? Enggak, saya enggak. Yang iya, ya sudah, sumpah silakan. Nah, perempuan yang sudah disumpah oleh suaminya enggak halal dinikah orang lain. Karena dia sudah kena laknat oleh suami. Itu yang dimaksud di sini. Ya. Kemudian disyaratkan untuk suami, ya. Pertama, dia laki-laki yang belum dilaknat, yang nggak pernah dilaknat oleh sang istrinya. Ta'yin, jelas laki-lakinya siapa. Ikhtiar, nggak terpaksa. Kalau nikah terpaksa, nggak ada suami terpaksa. Ada suami yang terpaksa. Mungkin juga ada ya dipaksa untuk nikah. Kalau dipaksa nggak sah ya. Ya apa gambarannya Ustaz? Ya coba ditodong lah. Ayo. Bilang Kobil tuh enggak ditembak. Kobil tuh tapi takut enggak sah. Terus dia harus tahu perempuan ini halal baginya, artinya bukan mahram. Kalau itu mahram, walaupun sudah ada anak wajib pisah. Tanpa kalimat cerai. Karena dia seakan-akan nikahi saudarinya. Ini yang sering terjadi kalau sesusu. Mahram karena sesusu. Itu kalau ada seorang laki-laki, seorang bayi ya, kurang dari 2 tahun disusuin oleh seorang perempuan selain ibunya. Ya, sampai minimal 5 kali. Susui penuh, sudah puas lepas. Lagi lepas sampai 5 kali. Maka setiap bayi perempuan yang pernah disusui oleh ibu tadi itu mahram dengan bayi tadi. Nah ini repotnya kalau seumpama nggak tahu dia, nggak jelas. Ya. Dia cuma tahu itu ada di padang pengrapat seumpama perempuan yang pernah disusui oleh ibu fulan yang pernah nyusui engkau. Dia nggak tahu yang mana. Pas yang dia nikahin sampai punya anak, itulah saudari susunya. Wajib pisah. Wajib dipisah. Karena ini mahram. Karena itulah ulama mengatakan gak boleh ada donor ASI. Ya, ini pernah, kalau nggak salah di Sebaya pernah ada yang mengusulkan donor ASI. Gak boleh. Kenapa? Nanti rancu. Ini ASI-nya siapa ini? Berapa bayi yang sudah minum ASI ini? Akhirnya semuanya saudara itu. Dan kalau menikah nanti besarnya, siapa yang tanggung jawab? Ini penting ya. Terus kemudian wafil wali, insyaallah yang akan datang kita bahas ya. Ada pertanyaan yang lain? Oke, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dalam hal ini kembali kepada pembahasan bahwasanya boleh untuk orang yang menghutangi ya, itu minta jaminan. Contoh tadi tanah. Dan boleh bagi yang pemberi hutang tadi minta izin kepada sang pemilik tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut. Memanfaatkan, entah dia tanamin apa, ya jelas hasilnya dia ambil, boleh. Ya. Terus bagaimana kalau kayak sawah tadi, Ustaz? Kalau sawah itu sudah ada hasil, ya tunggu waktu aja panennya. Yang kerja yang punya, yang kerja dari awal yang punya, karena mepet dia gadaikan itu. Bukan masih kosong ya, sudah ada isinya. Ya. Tanpa dirawat pun mungkin dikit aja sudah panen. Ini nggak boleh diambil oleh orang yang menghutangi tadi, karena ini bukan hasil kerja dia 100%. Artinya apa? Tetap sang pemilik tanah dia punya hak di situ, punya hak daripada hasil sawah tadi, karena dia yang nanam. Beda kalau itu kosongan ini tanah, terserah sampai mau tanam singkong sini terserah besok. Tidak apa-apa, silahkan, karena yang punya uang itu yang nanam, nah dia yang ngambil, namanya manfaat. Tapi kalau sudah ada bakal bijinya sudah kelihatan, ya nggak boleh dia panen semua untuk yang punya duit, nggak boleh, itu ngerampas. Bahkan bisa jadi hasil itu untuk bayar utang. Ya kan, hasil sawah rencana mau bayar utang, tapi gara-gara dari itu tadi ya seizin. Kalau nggak ngizinin nggak boleh. Kalau sama yang punya tanah itu nggak izin, jangan, saya nggak mau sampai pakai, itu cuma jaminan aja. Biasanya jaminan itu bukan tanahnya, suratnya, bukan tanahnya, biasanya suratnya. Ya. Nah, ini penting sehingga jangan sampai terjadi kedoliman di dalam barang jaminan. Sama kayak contoh dia menjaminkan sepeda motornya, terus saya sewakan itu, saya sewakan motornya tadi, uangnya saya ambil, nggak boleh, karena Anda bolehnya cuma make, bukan disewakan. Paham sih ya? Barang jaminan itu Anda hanya diizinkan untuk make, bukan disewakan. Kalau disewakan, uangnya harus kembali kepada yang punya barang, bukan kepada yang memberi hutang. Nah, ya seperti itu. Paham di sini. Tapi tadi banyak di masyarakat ini kesalahan yang sudah salah yang sudah menyeluruh lah. Sehingga untuk tahu ini yang benar itu sulit untuk memperbaiki, kecuali yang benar-benar pengen kembali baik, bismillah, pasti Allah kasih jalan, Yang lain, Waalaikumsalam. Dua juta ini dari mana? Yang punya perusahaan teman. Berarti istilahnya Anda disuruh ikut gabung kongsi, nggak sah, karena hasil itu tidak boleh nominal, hasil itu harus persenan. Kalau ada orang ngajak Anda kerjasama tapi dikasih hasil nominal, nggak beres.
ayo ikut saya, kita kasih sekian keuntungannya. Tidak bisa, harus persenan. Kenapa? Karena di dalam masalah hasil sekian itu ada untung, ada kalanya keuntungan pada yang punya perusahaan, adanya kerugian. Pas dia nggak untung, dia harus bayar 20.000. Pas dia untung banyak, untung dia, yang cuma bayar 20.000 aja. Ya sini tidak bisa. Ya. Jadi dia boleh untuk persenan. Berapa? Tergantung. Seumpama perusahaan ini ada uang 98 juta, semuanya itu 98 juta. Terus kemudian narik Anda 2 juta, jadi 100 kan. Berarti Anda dapat 2% dari keuntungan. Bukan 20.000. Di keuntungan besar dapat besar, dikit dapat dikit. Intinya setiap ada keuntungan Anda dapat 2%-nya, 2. Karena uang Anda 2 juta per 100 juta seluruhnya. Nah, seperti itu. Yang lain? Insyaallah paham semua. Paham ya? Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala memberikan kita istiqamah dan mutaatan sehingga kita menjadi orang-orang yang dalam lingkup nur Nabi Muhammad SAW, itu syariatnya. Ya, nur Nabi Muhammad adalah syariatnya. Sehingga orang yang ada dalam nur Nabi Muhammad itu orang yang berjalan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiyah salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu ada. Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina shafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma a'inna bi'ilmi wa zayyinna bi'ilmi wa akrimna bittaqwa wa jamilna bi'afiyah. والسلام في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا فحمد النبيين وحفظ المرسلين وحفظ الملائكة المكرمين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعن التعويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا بدنا العارفين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين من أوليائك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل